Keesokan harinya, sebelum memulai rencana mereka, Lo Feng mengatakan, menurut informasi yang dia dapatkan dari para monster yang hidup di area Danau Iblis Bulan, mereka semua adalah monster kuat. Meski kecerdasan mereka sangatlah rendah, akan tetapi kekuatan monster itu jauh dibandingkan dengan timnya. Oleh sebab itu, Lo Feng meminta seluruh anggota untuk selalu waspada ketika menghadapi badak bercula satu. Setelah mengamati pergerakan monster badak serta alat kecerdasan lisan menampilkan kekuatan monster tersebut berada di level stellar tingkat 9, lantas membuatnya sedikit panik. Pasalnya dengan kekuatan mereka berlima pastilah akan sulit untuk menghadapinya. Lo Feng menegaskan mereka tidaklah perlu melawan, di mana alat deteksinya merasakan jika ada salah satu tim kuat sedang mendekat ke area ini untuk mengambil tanduk bercula. Oleh sebab itu, Lo Feng bertujuan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Sementara itu, dikarenakan tim ini tidaklah memiliki banyak waktu untuk menuju area berikutnya, ketua pemimpin lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk segera membunuh badak bercula satu. Menyaksikan pertarungan itu jelas mengejutkan Lo Feng. Selain kelompok tersebut berani menyerang sang monster secara terang-terangan, kekuatan yang ditunjukkan mereka juga sangatlah kuat. Babata mengatakan, armor yang mereka gunakan berasal dari kerajaan Black Dragon Mountain, sedangkan gadis pemimpin itu merupakan tuan putri garis keturunan klan manusia naga. Tidak berselang lama, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, serta mengetahui jika ketua badak bercula akan segera tiba di area ini, wanita tersebut lantas memerintahkan seluruh rekannya agar meninggalkan lokasi tersebut. Pasca kepergian tim kerajaan Black Dragon Mountain, meski badak bercula satu adalah target utama, namun Lo Feng beranggapan jika tindakan mereka sangatlah berlebihan, serta mereka juga menyisakan beberapa tanduk, sehingga Lo Feng segera menyimpan benda tersebut di cincin penyimpanan miliknya. Di waktu bersamaan, Babata terlihat memberitahu Lo Feng jika ada klan Nakamon sedang menuju ke arahnya, serta memiliki tujuan untuk menjarah hasil buruan tim Lo Feng. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, Abang Codet meminta rekan-rekannya untuk secepat mungkin meninggalkan area danau. Tepat di momen aksi melarikan diri tanpa terduga, beberapa anggota klan Nakamon sudah berada dalam jangkauan beberapa kilometer, bahkan sempat terjadi adu pukul antara kedua pihak. 3公里。 Di tengah situasi menegangkan ini, Babata menjelaskan, klan Nakamon adalah klan terkuat dari ratusan juta manusia, terkenal sangat gemar melakukan baku hantam. Oleh sebab itu, Babata menyarankan Abang Codet agar selalu berhati-hati dalam hal mengambil tindakan untuk menghadapi kelompok tersebut. Sementara itu, pemimpin klan Nakamon yang bernama Kyuyu dengan sombong menegaskan, jika tim Lo Feng tidak menyerahkan tanduk cula satu, maka aliansi Gedung Harimau Putihnya tidak akan segan-segan membunuhnya. Dikarenakan tidak ingin menyinggung aliansi Harimau Putih serta dia juga tidak memiliki pilihan lain, Lo Feng pada akhirnya hanya memberikan satu tanduk badak bercula. Meski tindakan barusan sempat memancing kemarahan Kyuyu dan meminta Lo Feng untuk menyerahkan semua barang miliknya, akan tapi jagoan kalian tidaklah gentar sedikit pun, bahkan menegaskan kalau lo mau ambil sendiri, gitu katanya guys. Sebelum memulai aksi baku pukul, Lo Feng terlihat menggunakan teknik kedap suara dan memerintahkan rekan-rekannya untuk menjalankan rencana kedua, yaitu bertarung sampai darah titik penghabisan, serta melepaskan teknik domain milik Hong bersama lisan agar menahan kelompok tersebut. Walaupun Kyuyu kembali menyombongkan diri kalau domain itu tidaklah mungkin bisa melawan anggotanya yang berada di level stellar tingkat atas, akan tetapi Lo Feng langsung membungkam ucapan barusan dengan mengombinasikan senjata tembaga merah bersama kekuatan mental Augu dan tiba-tiba... Pasca kejadian ini, menyadari jika tembaga merah sangatlah berguna bagi Augu yang merupakan master mental level stellar tingkat 9, maka dia memintanya untuk menyimpan barang tersebut sementara waktu selama ujian. Dikarenakan masalah ini sudah teratasi, serta mereka juga tidaklah memiliki banyak waktu, tim Lo Feng memutuskan untuk mencari batu Hornet Wine di wilayah Angin Guntur dan berjarak 3000 km dari lokasi mereka saat ini. Sementara itu, Kyuyu yang memantau kepergian anggota Lo Feng terlihat kesal jika bukan karena kesombongannya, kemungkinan anggotanya tidaklah mungkin tewas dalam kondisi mengenaskan.
Oleh sebab itu, dia bertekad untuk menuntut balas dendam di masa depan. Beberapa saat kemudian, berkat bantuan alat deteksi Babata, tim Lo Feng berhasil menghindari area kelompok monster gahar. Dan kemungkinan besar akan segera tiba di wilayah angin guntur dalam waktu 1 hari. Namun siapa sangka di tengah percakapan ini, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan monster tanduk bercula 1. Menghadapi kepungan para monster yang terus-menerus berdatangan dari segala arah, seketika memaksa anggota Lo Feng bersiap-siap melakukan pertarungan besar. Bahkan Hong langsung melepaskan domain miliknya untuk membatasi pergerakan badak bercula 1. Tepat di momen krisis, meski pada awalnya Lisan memiliki ide untuk menggunakan jalur udara, namun Babata meminta mereka agar tidak melakukannya. Pasalnya, tindakan tersebut besar kemungkinan akan membuat posisi anggota tim Lo Feng terekspos oleh monster lainnya. Mendengarkan ucapan barusan, Lo Feng pada akhirnya secara nekat langsung memerintahkan semua anggota untuk mengikutinya menerobos masuk dinding badak bercula 1 mengandalkan senjata spiritual miliknya. Merasa usahanya ini tidaklah membuahkan hasil, Abang Codet dengan pintar memanggil penjaga Silver Stream untuk melindungi mereka serta memerintahkan kedua penjaga agar membuat jalur evakuasi sesuai dengan instruksinya. Singkat cerita, meski pada awalnya Lisan beranggapan kalau mereka sudah berada di lokasi yang aman, akan tetapi Lo Feng memintanya untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata keramat barusan. Pasalnya setiap kali mengatakan hal ini, pastilah akan terjadi sesuatu kepada timnya. Nah, ternyata serangan yang baru saja berhasil menekan Lisan hingga membuatnya tidak berdaya berasal dari elang guntur. Selain tubuhnya dipenuhi oleh guntur, kekuatan elang tersebut sangatlah di luar Nurul. Oleh sebab itu, demi menyelesaikan masalah ini, Lo Feng lantas memerintahkan Augu untuk melindungi Lisan. Sementara dirinya bersama Hong dan Tia Nanhe akan menghadapi elang guntur. Melihat Lisan terluka sangatlah parah, Lo Feng lantas meminta Augu untuk segera membawanya ke tempat aman, sementara ketiga anggota yang tersisa bergegas melawan elang guntur. Tidak seperti monster-monster yang sebelumnya mereka temui, elang guntur ini terlihat sangatlah kuat. Bahkan segala serangan yang mereka lepaskan tidaklah mampu menembus pertahanan tubuh gunturnya, sehingga membuat ketiga orang ini terlihat sangatlah kesulitan untuk menghadapinya. Untungnya saja, meski terkena serangan guntur, baik Hong dan Lo Feng memiliki perlindungan ranting Moyun, sehingga dampak dari serangan bisa dinetralisir. Jika tidak, mungkin mereka berdua akan bernasib sama seperti Lisan. Menyadari bahwa Tinanhe tidaklah memiliki armor pelindung, Hong dan Luo Feng lantas mencoba mengalihkan perhatian dengan menggunakan ranting Moyun, sementara Tinanhe melakukan serangan. Akan tetapi sayangnya, meski rencana tersebut sempat berjalan sesuai harapan, bahkan membuat elang guntur terpojok oleh serangan dari 3 arah yang berbeda, dia ternyata mampu mengendalikan guntur tipe area yang langsung menghempaskan ketiga orang tersebut. Tepat ketika elang guntur kembali ingin melepaskan serangan, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya yang ternyata Augu melakukan serangan mental sehingga memberikan waktu kepada ketiga anggota untuk melepaskan serangan balasan. Walaupun berhasil menemukan cara untuk melawan elang guntur mengandalkan kekuatan mental milik Augu, tapi Babata meminta mereka untuk tidak bertindak gegabah. Pasalnya menurut informasi yang dia dapatkan, elang guntur merupakan raja rantai makanan di tempat ini. Bahkan kekuatannya sudah berada di level stellar tingkat tinggi. Setelah menargetkan mangsa, dia tidaklah akan melepaskannya. Menyadari jika situasi tidaklah kondusif dan sangat membahayakan,
Lo Feng lantas meminta seluruh anggota untuk melarikan diri menuju goa di dekat lokasi mereka saat ini. 去前面煽动。 Nah, walaupun lokasi ini dirasa cukup aman, namun Luo Feng masihlah meminta Augu dan Tinanhe berjaga-jaga, tidak membiarkan Elang Guntur mendapatkan celah memasuki goa. Sesaat kemudian setelah memberikan air kehidupan kepada Lisan untuk menyembuhkan luka di tubuhnya, Luo Feng lantas berinisiatif memasuki ruangan virtual, di mana dia bertujuan untuk melatih teknik penyegel jiwa jilid kedua. Dijelaskan, sejak Luo Feng mendapatkan teknik rahasia planet meteorit yang ditinggalkan Huyanbo, dia sudah membacanya dengan teliti dan menguasai jilid pertama. Sehingga saat ini waktunya berlatih teknik kedua yang disebut segel jiwa nadi, berfungsi untuk meningkatkan kekuatan serangan mental, sehingga bisa menyerang mental elang burung lebih kuat dari milik Augu sebelumnya. Di saat Luo Feng memulai memahami jilid kedua, Babata menjelaskan, segel jiwa nadi memiliki kemampuan khusus untuk menyegel lautan kesadaran musuh, menciptakan sebuah gelombang untuk mengacaukan pikiran. Bahkan pejuang yang memiliki level lebih tinggi sekalipun akan langsung merasakan kekosongan untuk sementara waktu. Pasca menjelaskan hal tersebut, Babata lantas memberitahu Lo Feng kalau tubuh Golden Behemoth-nya hanya butuh satu tingkat lagi untuk menembus level universe. Mendengarkan hal itu, serta kedatangan klan Nolansan di planet bumi semakin menyusut, Lo Feng lantas bertekad untuk sesegera mungkin membuat tubuh Golden Behemoth-nya menerobos level universe. Di sisi lain, melihat Bekarol baru saja keluar dari pengasingan, Dewen lantas bertanya kepadanya, apakah ada orang kuat di planet bumi? Pasalnya armada yang diketuai oleh Pura sampai saat ini tidaklah ada kabar beritanya. Bekarol mengatakan, di planet bumi tidaklah ada orang kuat. Pasalnya pesawat klan robot yang selama ini terpendam di planet bumi saja tidak bergeser sedikit pun. Dengan kata lain tidaklah ada yang bisa memindahkannya. Meski perkataan Bekarol sangatlah masuk akal, Dewen ini masihlah penasaran dengan pemilik bumi yang bernama Lo Feng. Selain menolak tawaran 100 juta koin Xuanwu dari ketua Nolan, Lo Feng juga sempat menantang duel ketua mereka. Tidak memperdulikan perkataan tersebut serta waktu tiba di bumi masih tersisa 2 tahun lebih, Bekarol lantas memutuskan untuk kembali melakukan latihan tertutup. Sikap dingin juniornya ini jelas membuat Dewen terlihat tersinggung. Selain kekuatan Bekarol dikatakan sudah berada 2 tingkat di atasnya di level universe tingkat 8, Bekarol saat ini juga mulai tidak menghormatinya sebagai ketua armada. Waduh, bau-bau ada pengkhianatan ya guys ya. 还能得了？ Keesokan harinya setelah matahari terbit, Luo Feng terlihat berhasil menguasai teknik segel jiwa nadi. Dengan adanya teknik ini, Luo Feng sangatlah percaya diri mampu untuk menjatuhkan Elang Guntur, membalaskan dendam Lisan yang sebelumnya terluka sangatlah parah. Singkat cerita, setelah memberikan instruksi kepada Augu dan Tinanhe, Luo Feng lantas memulai aksinya mengalihkan perhatian Elang Guntur. Alhasil, rencana Luo Feng berjalan dengan sangatlah sempurna, di mana teknik segel jiwa nadi berhasil menyegel kesadaran spiritual Elang Guntur untuk sementara waktu, sehingga bisa memberikan waktu kepada Augu dan Tinanhe untuk melepaskan serangan pamungkas mereka dari dua sisi yang berbeda. Melihat teknik baru yang digunakan Lo Feng jelas membuat Lisan dan Hong benar-benar terkejut. Bahkan dikarenakan Lisan tidaklah mau tertinggal jauh dari adiknya ini, dia lantas ingin segera menuju lembah angin guntur. Dijelaskan, lembah angin guntur merupakan tempat paling berbahaya di dunia guntur. Bahkan angin di sisi luarnya saja 3 kali lebih kuat dari angin topan level 18 planet bumi. Dengan fakta ini, kemungkinan besar lokasi pusat memiliki kekuatan angin lebih kuat.
Bahkan pejuang level universe saja akan sulit untuk menahannya. Di tengah-tengah kebingungan ini, Babata terlihat menunjukkan diri serta meminta mereka untuk memikirkan pejuang lain daripada memikirkan angin. Pasalnya menurut deteksi yang baru saja dia dapatkan, sudah ada ratusan orang dari 5 organisasi kerajaan Black Dragon tiba di tempat ini. Bahkan dikatakan, mereka semua akan berada dalam kelompok besar dan menyerang anggota yang tertinggal. Mendengarkan hal itu lantas membuat Hong bertanya-tanya, sebenarnya apa asal-usul tim kerajaan Black Dragon? Mereka bahkan memiliki anggota melebihi organisasi lainnya. Babata menjelaskan kelompok tersebut merupakan yang terkuat di kerajaan, memiliki kekuatan di atas organisasi swasta, bahkan memiliki dukungan langsung dari keluarga kerajaan. Oleh sebab itu, dikarenakan tim kerajaan Black Dragon terkenal sangatlah kejam, Babata meminta mereka untuk tidak berurusan dengan tim tersebut dan mencari jalan berputar menuju pusat lembah angin guntur. Mengandalkan kekuatan mentalnya, Luo Feng lantas menemukan sebuah jalur goa yang bisa mereka gunakan untuk menyembunyikan jejak. Di sisi lain, sambil mengamati posisi tim kerajaan Black Dragon Mountain yang sudah menguasai area lembah, serta tim lainnya berada di sekitar lembah, membuat Meng Yu terlihat khawatir dengan keadaan Luo Feng. Pasalnya untuk mendapatkan batu Hornet sebagai syarat kelulusan, setiap tim pastilah akan bertarung di tempat tersebut. Sementara itu, menyadari jika melawan pasukan kerajaan pastilah akan sangat berbahaya, Li San lantas mengusulkan menghubungi Hawk dan Gaia di kelompok Northern Dragon. Dengan begitu mereka memiliki dukungan saat terjadi pertempuran nantinya. Singkat cerita, mereka akhirnya melakukan diskusi, di mana Gaia dan Hawk sendiri menerima tim Luo Feng dengan senang hati. Terlebih lagi tim mereka saat ini juga sedang kekurangan anggota. Kemudian Gaia meminta seluruh anggota untuk pergi ke wilayah utara mendapatkan batu Hornet. Pasalnya di tempat itu belum ditatangi oleh tim lainnya. Di sisi lain, seorang pejuang bernama Gais terlihat memberikan laporan kepada putri ke-9 tim kerajaan Black Dragon. Setelah dirinya berhasil meretas data tim Northern Dragon, dia tanpa sengaja menemukan titik tambang batu Hornet. Menyadari bahwa anggotanya tidaklah ada di lokasi tersebut, sang putri lantas memerintahkan Gais untuk segera menuju tempat itu sebelum tim lainnya tiba. Sementara itu, Luo Feng dan anggota timnya saat ini terlihat mulai bergegas menuju lokasi pertemuan dengan tim Northern Dragon. Selain angin di tempat ini sangatlah kuat yang bisa menghancurkan seorang pejuang level stellar, petir di puncak bukit juga sangatlah berbahaya, memiliki energi sampai 20.000 volt. Meski terbilang jalur yang dilewati ini sangatlah berbahaya, tapi Luo Feng sangatlah yakin rute ini merupakan jalur tercepat menuju titik kumpul. Dan tiba-tiba di tempat lain, ketika rombongan tim Northern Dragon juga sedang bergegas menuju lokasi pertemuan, mereka tiba-tiba merasakan ada tim lain yang mengikuti, sehingga mengharuskan mereka berhenti di tempat ini. Tapi ternyata kembali ke tempat Luo Feng, walaupun harus bersusah payah melewati sambaran petir dan tornado angin luar biasa edan, tapi akhirnya mereka kini tiba di lokasi pertemuan. Menyadari bahwa Hawk dan Gaia masalah belum tiba di tempat ini, membuat mereka terlihat Herman dan mencoba untuk menghubunginya. Tapi sayang tidaklah ada jawaban dari kedua orang tersebut, sehingga membuat mereka semakin bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu dengan mereka. Sementara itu tidak jauh dari lokasi mereka saat ini, Qiyuyu ketua kelompok Nakamon ternyata juga berada di tempat ini. Bahkan dia mencoba memata-matai pergerakan tim Luo Feng. Nah, kalau udah mata-mata gini pasti punya niat jahat ya kan guys? Tidak berselang lama sambil menunggu kabar dari Gaia dan Hawk, Augu tanpa sengaja menemukan batu Hornet yang berterbangan di tempat ini, sehingga menandakan bahwa lokasi yang dituju tim Northern Dragon sangatlah bagus. Tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, serta kekuatan mental tidaklah bisa digunakan saat berada di dalam pusaran angin.
Lo Feng lantas menggunakan ranting Moyun, menciptakan sebuah jaring untuk menangkap batu hornet. Tepat di saat mereka terlihat senang mendapatkan hasil buruan, Hong memberikan kabar kalau Gaia dan Hawk saat ini sedang dalam bahaya, sehingga membuat Lo Feng berniat untuk membantunya. Meski di momen ini Babata sempat melarang mereka ikut campur urusan tim lainnya, tapi dikarenakan Gaia sebelumnya telah bersedia menerima mereka bergabung, maka mau tidak mau, Lo Feng haruslah bersikap setia kawan, tidak memperdulikan resiko, yang penting baku hantamlah solusinya ya guys ya. 你以为你是小说男主角吗？现在遇险，不能见死不救。 Nah, ternyata kelompok Gaia dan Hawk ini bertemu dengan tim kerajaan Black Dragon. Bahkan tanpa basa-basi dan pandang bulu, guys langsung menghabisi nyawa Hawk yang sudah tidak berdaya, sehingga menimbulkan kemarahan Lo Feng. Walaupun guys terlihat menyombongkan diri bahwa tim Lo Feng bukanlah tandingan tim kerajaan Black Dragon, tapi ternyata Lo Feng memiliki sebuah strategi untuk menggunakan tembaga merah, serta meminta seluruh anggotanya untuk memulai pertempuran. 为我旁边主持公道。 Di saat kedua tim terlihat melakukan baku hantam luar biasa epik gak ada obat, Qiuyu yang menyadari bahwa Lo Feng selalu saja menggunakan trik yang sama untuk menjatuhkan anggota tim musuh dengan menggunakan tembaga merah. Dia lantas mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggerakkan tembaga tersebut, sehingga membuat serangan Augu yang katanya tidak pernah meleset kini tidaklah mampu mengenai targetnya. Kejadian barusan jelas menjadi pertanyaan besar bagi Lo Feng. Dia juga menyadari ada hal yang janggal. Pasti ada seorang pejuang yang diam-diam ikut campur dalam pertarungan. Oleh sebab itu dia meminta Augu untuk bertarung secara kelompok, mengandalkan kekuatan mental untuk menyerang anggota tim musuh. Belum sempat Augu melaksanakan perintah Lo Feng, guys yang menyadari bahwa Lo Feng adalah komandan tim, lantas secara barbar mencoba untuk menyerangnya, sehingga menimbulkan kepanikan anggota yang lainnya. Walaupun di momen ini kedua budak serta Hong telah mencoba melindungi Lo Feng, tapi sayangnya hal tersebut tidaklah membuat guys mundur sedikit pun, bahkan terus-menerus menargetkan Lo Feng. Tapi kepercayaan diri guys ini justru dimanfaatkan oleh Lo Feng untuk menjebaknya dengan ranting Moyun, serta bertujuan membawanya masuk ke dalam pusat putaran angin tornado di bawah mereka. Sayang seribu sayang, rencana yang awalnya dianggap akan berhasil justru membuat Lo Feng seorang diri terjebak di dalam pusaran angin. Pasalnya guys dengan mudah menghancurkan ranting Moyun miliknya, sehingga mengharuskan Lo Feng menggunakan penjaga Silver Stream untuk melindungi tubuhnya dari hantaman pusaran angin. Kejadian yang dialami Lo Feng ini jelas membuat Babata terlihat sangatlah panik. Walaupun Lo Feng bisa bertahan menggunakan penjaga silvernya, tapi jika tidak bisa melepaskan diri, dia akan selamanya berputar-putar di tempat tersebut. Menyadari jika perkataan Babata memanglah benar, Lo Feng lantas berniat untuk memanfaatkan kecepatan angin untuk menuju daerah utara mencari celah angin terlemah. Sementara itu, melihat kemunculan guys seorang diri jelas menjadi pukulan besar bagi seluruh anggota, sehingga tanpa pandang bulu mereka mencoba kembali untuk menyerang. Di saat terpojok dan hampir tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, secara tidak terduga suara Lo Feng kembali terdengar serta meminta seluruh anggota untuk memancing tim kerajaan terbang ke atas langit. Walaupun tindakan tim Lo Feng ini dianggap bunuh diri oleh guys, tapi ternyata Lo Feng memerintahkan Hong untuk menyalurkan energi petir di tempat ini kepada Li San, sehingga bisa memperkuat atribut petir kakak keduanya tersebut. Pasalnya dari pengalaman sebelumnya saat melawan Elang Guntur, Lo Feng sangatlah yakin bahwa energi di tempat ini bisa dimanfaatkan oleh seorang pejuang dengan atribut yang sama.
Menyadari energi petir yang dikumpulkan Lisan sangatlah mematikan, rombongan tim kerajaan lantas berniat untuk melarikan diri. Tapi sayang, Hong dengan cepat menjebak mereka ke dalam domainnya, sehingga Lisan mampu melepaskan kekuatan petirnya ke arah Guys dan anggotanya. Di dasar lembah, setelah melakukan identifikasi singkat dan menelusuri arah pergerakan angin yang bergerak melingkar di dasar lembah, Babata lantas meminta Lo Feng untuk meminjam kekuatan angin terbang menuju arah utara ke area bawah pegunungan. Pasalnya hanya di lokasi itulah tekanan anginnya mulai berkurang. Namun untuk bisa melakukan aksi tersebut, Lo Feng diharuskan keluar dari pelindungan penjaga Silver. Jika rencana ini gagal, kemungkinan dia akan koit di tempat ini. 解除流萤护卫。 Dan benar saja, ketika Lo Feng baru saja keluar dari dalam perlindungan, dia langsung merasakan tekanan luar biasa hebat, bahkan membuatnya terlempar beberapa kali oleh hembusan angin. Dan tiba-tiba, melihat sinyal tanda kehidupan Lo Feng tiba-tiba menghilang, jelas membuat Babata panik bukan main. Tapi dengan tekad yang kuat untuk segera kembali membantu kedua kakaknya, Lo Feng ternyata masih bisa bertahan, memanfaatkan senjata dan ranting Moyun untuk membawanya menuju dasar lembah. Setibanya di dasar lembah, Lo Feng sempat dikejutkan kalau ternyata di tempat ini memiliki tekanan gravitasi sangatlah kuat, sehingga membuat lokasi ini tidaklah terpengaruh oleh badai topan. Meski hal tersebut terbilang sangatlah bagus untuk tempat bersembunyi, tapi Babata terlihat heran. Bagaimana mungkin ada lokasi seperti ini di tempat ekstrim yang dipenuhi angin? Belum sempat Lo Feng memikirkannya, dia kembali dikejutkan dengan kemunculan 15 batu hornet, sehingga tanpa basa-basi dia langsung mengambilnya. Di sisi lain, walaupun serangan Lisan sebelumnya berhasil menjatuhkan 2 anggota tim kerajaan, tapi ternyata serangan itu tidaklah terlalu berpengaruh kepada Guys. Dengan alasan bahwa kekuatan serangan Lisan telah berkurang drastis saat dia mengarahkannya. Bahkan menyadari bahwa Lisan saat ini sudah kehabisan kekuatan, Guys lantas bertujuan untuk menargetkannya terlebih dahulu. Sehingga membuat Hong dan kedua budak haruslah bekerja ekstra untuk melindunginya. Di saat tim Lo Feng terdesak, Abang Codet alias Bambang Lo Feng terlihat menunjukkan diri dan mencoba melakukan serangan kejutan ke arah Guys dan anggotanya. Meski sempat kesal dengan kemunculan Lo Feng, bahkan dia berhasil mendapatkan 15 batu hornet, tapi Guys masihlah terus menyombongkan diri kalau Lo Feng cuman hoki bisa bertahan hidup dengan bantuan pelindung silvernya. Tapi tiba-tiba saja, Lo Feng memanfaatkan tembaga merahnya untuk menarik energi petir, sehingga bisa meningkatkan kekuatan serangannya. Walaupun di momen ini, Qiyuyu kembali campur tangan untuk mengerahkan tembaga merah, namun Hong dan Lisan tidaklah tinggal diam. Mereka langsung menggunakan kekuatan domain yang dikombinasikan dengan kekuatan petir untuk memberikan serangan pamungkas. Dalam situasi ini, Lo Feng akhirnya menyadari keberadaan Qiyuyu serta meminta kedua budak untuk menangkapnya, sehingga membuat Qiyuyu berada dalam posisi tidak menguntungkan. Bahkan menyadari tidaklah mungkin bisa mengalahkan tim Lo Feng seorang diri, dia lantas berniat melarikan diri membawa tubuh Guys dari tempat ini. Pasca kejadian barusan, Lo Feng segera meminta maaf kepada Gaia. Pasalnya mereka datang terlambat untuk memberikan bantuan, sehingga membuat Hawk tewas dalam insiden tersebut. Meski Gaia benar-benar terpukul atas kematian kakaknya, tapi dia tidaklah menyalahkan siapapun. Pasalnya dalam ujian penyaringan elit alam semesta, kejadian seperti ini bisa terjadi kepada siapapun. Di tengah-tengah kesedihan ini, mereka kembali dikejutkan
Kalau imbas dari pertempuran barusan membuat tebing di lokasi ini mulai runtuh dan menimbulkan keadaan mencekam, sehingga mereka segera memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama, sebuah portal yang dikatakan merupakan pintu masuk dunia di dalam dunia terlihat terbuka, di mana lokasi portal tersebut ternyata berasal dari dasar lembah yang sebelumnya Lo Feng kunjungi, sehingga menjadi jawaban kenapa di tempat itu terdapat tekanan gravitasi sangatlah kuat. Babata menjelaskan, dunia di dalam dunia merupakan sebuah tempat tersembunyi yang diciptakan oleh pejuang World Master. Dikarenakan bayaran untuk menciptakan tempat tersebut sangatlah besar, maka kemungkinan ada banyak harta karun di dalamnya. Mendengarkan hal tersebut, Lo Feng lantas langsung menghampiri Gaia dan mencoba meminta pendapatnya. Apa yang akan mereka lakukan untuk saat ini? Meski di momen ini Gaia masihlah terlihat sangatlah bersedih, tapi demi bisa mewujudkan impian Hawk, dia lantas memutuskan untuk kembali bangkit dan memasuki portal tersebut. 进入界中界。 Di sisi lain, guys ternyata masihlah hidup ya guys ya. Dia mencoba meminta putri ke-9 untuk memberikan bala bantuan, sehingga bisa membalaskan dendam kekalahannya. Bahkan Kyuyu sendiri siap bekerja sama dan membawa anggotanya untuk bergabung dengan tim kerajaan. Sayangnya putri ke-9 tidaklah memperdulikan permintaan mereka berdua. Pasalnya portal dunia di dalam dunia sudah terbuka, sehingga tidaklah ada waktu untuk mempermasalahkan dendam pribadi. Di tengah-tengah percakapan ini, seorang bawahan terlihat melapor bahwa portal teleportasi tidaklah berbahaya, sehingga putri ke-9 langsung meminta seluruh anggota capcus memasukinya. Sementara itu, ketika tim Lo Feng baru saja tiba di dalam dunia tersembunyi, Gaia lantas mendapatkan pesan dari organisasi Nodem Dragon untuk segera berkumpul, sehingga dia bergegas berpamitan, serta berjanji akan memberitahu ketua mereka kalau tim Lo Feng telah bergabung. Singkatnya, dikarenakan di tempat ini pastilah terdapat banyak sekali harta karun dan mereka masihlah bingung harus pergi ke arah mana, Babata lantas menawarkan diri untuk membantu. Pasalnya dia sudah menemukan sebuah lokasi dengan banyak harta karun, bahkan hanya diisi oleh pejuang ecek-ecek.